Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali saudara di channel saya. Di salah satu video saya sebelumnya yang berjudul putusan tidak dapat dieksekusi akibat salah membuat gugatan, di mana di akhir video tersebut ada dua pertanyaan yang saya ajukan yang kemudian harus dijawab dalam kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh seorang penggugat yang mengajukan gugatan terhadap klien kami terhadap satu bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, di mana tanah dan bangunan tersebut dalam putusan yang diajukan oleh penggugat itu sudah dimenangkan oleh yang bersangkutan, sudah dinyatakan sebagai pemilik atau orang yang berhak atas objek tanah dan bangunan tersebut. Namun karena kesalahannya dalam membuat surat gugatan sehingga putusan yang memenangkan yang bersangkutan tidak bisa dieksekusi akibat putusan tersebut tidak memuat amar atau perintah tentang penghukuman yang menurut ketentuan hukum acara perdata mesti dimuat dalam satu putusan sebagai syarat suatu putusan itu bisa dieksekusi. Nah, terhadap pertanyaan yang pertama, upaya hukum apa yang harus dilakukan atau ditempuh oleh penggugat dalam menghadapi kasus yang demikian, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Karena putusan yang pertama itu memang itu diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dalam gugatan baru yang diajukan ini, saudara, itu tidak lagi mempersoalkan tentang sengketa kepemilikan, ya. Kenapa demikian? Karena persoalan tentang sengketa kepemilikan itu memang sudah diputus dalam putusan sebelumnya. Nah, gugatan baru itu hanya berisi tentang permohonan atau permintaan kepada majelis hakim agar supaya bisa di dalam putusannya dapat menjatuhkan atau memuat perintah atau amar tentang eksekusi terhadap objek tanah dan bangunan tersebut. Nah, oleh karena itu maka bisa dikatakan bahwa gugatan baru yang diajukan itu memang sangat sederhana sekali, ya, tidak serumit atau sesulit atau sekompleks gugatan yang diajukan seperti gugatan yang pertama. Nah, meskipun demikian saudara, meskipun gugatan itu sangat sederhana, tetap harus dibuat juga secara cermat, dengan memenuhi syarat-syarat formil daripada suatu surat gugatan. Kenapa demikian? Oleh karena bila mana gugatan yang saya katakan tadi yang sangat sederhana itu tetap masih memuat atau tidak memenuhi syarat-syarat formil dari suatu surat gugatan, maka tidak menutup kemungkinan surat gugatan itu bisa kemudian misalnya dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, dalam kaitan itu maka saya ingin katakan saudara, lagi-lagi dalam kasus yang dihadapi oleh klien kami ini, ketika penggugat tersebut memang kemudian kan sudah mengajukan gugatan baru. Jadi putusan yang tadinya tidak bisa dieksekusi tadi dalam konteks kasus yang dihadapi klien kami, memang oleh penggugat tadi sudah diajukan gugatan baru kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, namun demikian lagi-lagi gugatannya tersebut setelah kami mengajukan eksepsi akibat adanya syarat-syarat formil yang tidak dipenuhi di dalam surat gugatan itu, maka kemudian surat gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, sehingga dalam konteks kasus yang dihadapi klien kami itu, sampai saat ini penggugat tersebut belum bisa menempati objek tanah dan bangunan yang di dalam putusan sebelumnya sudah dinyatakan sebagai orang yang berhak atas objek tanah dan bangunan tersebut. Ini sekali lagi saya tekankan, ya, khususnya bagi rekan-rekan advokat, lagi-lagi akibat kelalaian daripada menyusun surat gugatan.
Padahal itu diajukan gugatan itu oleh seorang pengacara, oleh seorang advokat. Nah, tentu saja ini kan bagi seorang advokat itu menjadi kemudian sesuatu yang sangat miris ya, dan bisa memalukan karena gugatan yang sesederhana itu masih saja bisa dinyatakan tidak dapat diterima akibat gugatannya tidak memenuhi syarat-syarat formil daripada suatu surat gugatan. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kalau yang bersangkutan tidak mengajukan gugatan baru ya? Atau dalam konteks kasus yang saya jelaskan tadi, yang bersangkutan sudah mengajukan gugatan baru, tapi lagi-lagi tidak dapat diterima karena tidak terpenuhi syarat-syarat formil, maka tanah itu tetap tidak bisa dieksekusi ya, dan sepanjang tergugat, dalam hal ini klien kami misalnya, tidak dengan sukarela mengosongkan tanah tersebut, maka tanah itu tidak bisa ditempati oleh penggugat. Lain halnya kalau kemudian secara sukarela klien kami atau tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat. Nah, sepanjang itu tidak terjadi, maka penggugat tanpa adanya eksekusi tidak bisa menempati atau menguasai objek tanah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya terhadap pertanyaan kedua ya, apakah perbuatan klien kami yang tidak mengosongkan atau keluar dari objek tanah tersebut yang sudah dinyatakan sebagai hak milik daripada pihak lain, dalam hal ini penggugat tadi, apakah klien kami bisa kemudian dikualifisir sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggaran hukum secara keperdataan maupun secara pidana. Nah, yang pertama dari sisi pelanggaran hukum secara pidana, saudara, menurut hemat kami, perbuatan klien kami atau tergugat yang tidak bersedia mengosongkan tanah tersebut tidak bisa dikualifisir sebagai suatu perbuatan pidana. Memang atas perbuatan klien kami yang tidak mengosongkan tanah itu, si penggugat ini memang pernah melaporkan klien kami ke pihak kepolisian dengan sangkaan pasal 167 KUH pidana, yang kemudian telah diproses ke pengadilan dan diputus onslah atau lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, ini saya sudah jelaskan di dalam video saya sebelumnya ya, tentang tindak pidana penyerobotan tanah, di mana klien kami tidak bisa dikualifisir sebagai telah melakukan perbuatan pidana akibat yang bersangkutan tidak mengosongkan atau meninggalkan objek tanah dan bangunan yang sudah menjadi hak milik dari pihak lain. Nah, yang kedua adalah apakah ada pelanggaran hukum perdata? Menurut hemat kami juga tidak demikian, karena sebetulnya hukum perdata sudah memberikan ruang kepada penggugat dalam hal ini. Kalau itu kemudian bisa digunakan secara baik, maka semestinya tanah tersebut bisa diserahkan kepada penggugat dengan cara eksekusi, bila mana memang prosedur eksekusi yang dimohonkan oleh penggugat itu bisa ditempuh dengan baik dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Nah, saya kira itu saudara sekedar penjelasan singkat saya berkaitan dengan dua pertanyaan ya yang saya kemukakan dalam video saya sebelumnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.